Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Sahabat edukasi yang baik hati dimanapun berada, kembali bersama Jam Edukasi Channel. Terima kasih sahabat yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga dapat mengedukasi dan menginspirasi, dan yang pastinya memberikan informasi. Sahabat edukasi, kali ini tema kita adalah memaknai perbedaan pendapat menurut perspektif Islam. Sebelum kita membahas tentang perbedaan pendapat dalam Islam, saat ini media sedang dihebohkan dengan pro kontra masalah Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Nah, di perguruan tinggi ramai ditanggapi oleh sejumlah kalangan. Nah, sebenarnya apa isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu? Check it out. Nah teman-teman, perbedaan menurut perspektif Islam atau sudut pandang Islam, secara makna hilaf dan ikhtilaf artinya adanya perbedaan ya. Namun sebagian ulama membedakan arti antara khilaf dan ikhtilaf ya. Ikhtilaf adalah perbedaan dengan dalil, sedangkan khilaf adalah perbedaan tanpa dalil. Nah, menurut Ustadz Abdul Somad dalam bukunya 37 masalah populer ya, yang saya kutip dalam sebuah artikel ya, menyebutkan ikhtilaf tidak hanya terjadi pada masa generasi khalaf atau belakangan. Nah, kalangan salaf atau generasi 3 abad pertama hijrah, para sahabat Rasulullah SAW, dan tabi'in dan tabi'in juga ikhtilaf dalam masalah-masalah tertentu.
Ustadz Abdul Somad dalam artikel tersebut mengulas soal ikhtilaf sahabat dalam bukunya tersebut itu salah satu perbedaan pendapat para sahabat pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dikisahkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah salah seorang kamu sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Nah, kemudian sebagian mereka sahabat memasuki sholat asar di tengah perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan sholat asar hingga kami sampai di Bani Quraisyah. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Nah, peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau tidak menyalahkan satupun dari mereka. Nah, ini merupakan takhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Nah, sahabat edukasi ini membuktikan bahwa para sahabat juga ikhtilaf, berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa sholat asar mesti dilakukan di Bani Quraisyah, sedangkan sebagian lain berpendapat sholat asar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba, meskipun belum sampai di Bani Quraisyah. Satu kelompok berpegang pada teks, yang lain berpegang pada makna teks. Inilah cikal bakal ikhtilaf, dan Rasulullah SAW membenarkan keduanya karena tidak keluar dari tuntunan sunnah. Setelah Rasulullah SAW wafat pun para sahabat mengalami ikhtilaf dalam masa-masa tertentu. Misalnya ikhtilaf sahabat ketika Rasulullah wafat. Nah, ketika jenazah Rasulullah SAW tetap siap untuk dimakamkan pada hari Selasa ya, jenazah Rasulullah diletakkan di tempat tidurnya di dalam rumahnya. Nah, kaum muslimin ikhtilaf dalam hal pemakamannya ini ya, maksudnya itu dalam ikhtilaf dalam hal pemakamannya. Ada yang berpendapat, nah kita makamkan di dalam masjid atau Masjid Nabawi ya. Nah, ada yang berpendapat kita makamkan bersama para sahabatnya, yaitu di pemakaman Baqi. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari Nabi itu yang meninggal dunia, melainkan ia dimakamkan di mana ia meninggal. Nah, maka kasur tempat Rasulullah meninggal pun diangkat, lalu makam Rasulullah SAW digali di bawah kasur itu. Nah, ini sirah Ibnu Hisham ya. Nah, sahabat edukasi ini membuktikan bahwa para sahabat ikhtilaf baik ketika Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat. Namun kedua ikhtilaf itu diselesaikan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sahabat edukasi, betapa indahnya perbedaan manakala satu dengan yang lain tidak saling menyalahkan, membenci, apalagi sampai mencela dan bermusuhan. Ketika sahabat ikhtilaf, mereka mengembalikannya kepada tuntunan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahannya kita yang lahir ini sepeninggal Rasulullah bisa mengambil hikmah dan ikhtibar bahwa semua muslim itu bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada nasihat kecuali ada niat memperbaiki diri. Tidak ada edukasi kecuali ada motivasi merubah diri. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.